warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Ajeng Putri Cahyani dan dua rekan saya, Herlina Effendi dan Ismiatun Nazifah, ingin mempresentasikan materi desain program tahunan. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian program. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya, suatu program itu mencangkup di bawah dalam satu unit administrasi untuk seluruh kegiatan dan saling melengkapi. Yang semuanya itu harus dilaksanakan secara bersamaan atau secara berurutan. Nah, program sendiri itu sering dikaitkan dengan perencanaan, dikaitkan dengan persiapan dan desain atau rancangan. Nah, desain itu berarti berasal dari bahasa Inggris, dari kata design. Nah, jadi desain itu dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Selanjutnya ada program tahunan. Nah, di sini program tahunan itu merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran baru. Nah, di sini dibuat sebagai pedoman untuk mengembangkan program semester, mengembangkan program mingguan, dan mengembangkan program-program harian yang sudah dibuat sebelumnya. Ada fungsi program bagi guru. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini maksudnya barangkali nih kita semua sepakat bahwa sekecil apapun jenis dan bentuk suatu pekerjaan itu harus didahului oleh rancangan atau planning, atau bisa disebut juga dengan rencana. Nah, semakin matang rencana yang sudah kita persiapkan, itu akan semakin bagus nih usaha yang dilaksanakan, karena rencana yang sudah disusun tersebut akan menjadi acuan atau patokan ketika pelaksanaan usaha tersebut dijalankan atau sedang dilaksanakan. Lalu yang kedua itu ada menjadikan guru lebih siap, lebih percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar. Nah, maksudnya di sini adalah percaya diri itu akan lebih sempurna dan lebih tepat jika seseorang itu memiliki kesiapan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, sebagai seorang guru sendiri, siap untuk melaksanakan tugasnya itu sebagai pengajar, karena desain yang disusun oleh guru adalah sebuah indikator. Nah, jika guru tersebut telah menguasai bahan yang akan disuguhkan dan akan dijelaskan kepada peserta didik, maka semakin mudah pula seorang guru tersebut dalam menyampaikan pesan kepada si peserta didik yang akan ia ajarkan. Yang ketiga, karena adanya perencanaan, maka pelaksanaan di saat pengajaran itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih efektif ketika seorang guru menjelaskan dan menyampaikan materi kepada para siswa-siswanya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan guru. Di sini berarti dengan adanya desain bagi seorang guru nih akan dapat meningkatkan kemampuan guru-guru dalam bidang mengajarnya, dan akhirnya akan menjadikan pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih bermakna bagi peserta didiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlina Effendi. Selanjutnya ada tujuan program tahunan. Yang pertama itu ada menata materi secara logis. Yang kedua, sistematis dan hierarkis. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok pembahasan. Yang keempat, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok pembahasan atau per bulannya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusun program tahunan. Pertama itu ada lihat beberapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu, dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah, menganalisis beberapa minggu efektif dalam satu semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Yang kedua ada
Melalui analisis tersebut bisa menentukan beberapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Dan ada langkah-langkah penyusun program tahunan. Yang ketiganya ini menandai hari-hari libur pemerintahan, tahun pembelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif per minggunya. Nah, hari-hari libur yang meliputi pertama, jeda tengah semester, kedua, jeda antara semester, ketiga, jeda libur tahun pelajaran, yang keempat, libur keagamaan, yang kelima, hari libur umum atau hari libur nasional, yang keenam ada hari libur khusus. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ismiatun Nazifah. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang kelima ada mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu ulangan serta review materi. Dan di sini juga ada sumber-sumber pengembangan program tahunan. Yang pertama itu daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional. Nah, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional itu sebagai nasional yang dikembangkan dalam waktu garis-garis besar program pengajaran setiap mata pelajaran itu yang akan dikembangkan. Yang kedua ada skope dan sekuensi setiap kompetensi. Nah, itu untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan yang mengandung ide-ide pokok yang sesuai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas dan hak-hak peserta didik. Dan di sini juga ada contoh-contoh program tahunan. Yang pertama itu ada tema diriku. Subtemanya itu yang pertama tubuhku, yang kedua aku istimewa, yang ketiga aku dan teman baruku. Nah, alokasi waktunya itu yang pertama tubuhku itu ada 1, yang aku istimewa itu 2, aku dan tema baruku ada 3. Nah, yang kedua itu temanya kegemaranku. Subtemanya itu yang pertama ada gemar membaca, gemar menyanyi, dan gemar menggambar. Alokasinya itu 1, 2, 3. Yang ketiga itu temanya peristiwa alam. Subtemanya itu pertama suhu, kedua cuaca, yang ketiga bencana alam. Subtemanya itu 1, 2, 3. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.